Nah, storage atau memori ini dia ada hierarkinya. Jadi hierarki ini maknanya mana yang paling atas. Nah, berdasarkan yang pengklasifikasian yang tadi. Nah, maknanya apa? CPU ya, CPU itu kan ada register atau ada memori internal di dalamnya. Nah, dia akan menyimpan data yang sedang kita proses. Nah, kemudian sistem komputer kita itu kan ada memori atau main memorinya. Nah, main memory ini juga akan diakses langsung oleh CPU. Nah, namun karena kecepatan CPU dan memori ini beda. Jadi CPU itu kencang banget dibandingkan dengan memori yang jauh lebih lambat daripada CPU. Nah, sehingga karena perbedaan kecepatannya itu jauh, ya. Jadi untuk meminimalkan waktu akses diperkenalkanlah suatu memori antara. Nah, atau sebutannya juga sebagai fast memory, memori yang cepat, yang dinamakan sebagai cache. Nah, cache ini dia akan menyimpan data yang paling sering kita gunakan. Nah, jadi apa saja yang kita sering gunakan, nah itu nanti akan disimpan di cache. Ataupun data yang baru saja kita gunakan, ya juga akan disimpan di cache. Dan data yang akan digunakan ya in the near future, jadi akan digunakan dalam waktu yang dekat oleh CPU, itu juga akan disimpan di cache. Jadi istilahnya cache ini memang memori antara CPU dan memori utamanya. Jadi CPU itu dia akan melihat kalau memang ada di dalam cache, langsung diambil dalam cache karena cache ini cepat ya. Nah, hampir secepat CPU juga. Nah, sehingga jarak kecepatan antara CPU dengan cache ini bisa membuat performa daripada proses komputer menjadi lebih cepat. Nah, ini kita lihat hierarki memorinya ya. Yang paling atas sekali adalah cache. Ya, di sini nggak ada dituliskan lagi register karena register tadi letaknya di dalam CPU. Di bawah cache ini ada main memory, kemudian di bawahnya ada flash memory, berikutnya ada magnetic disk, kemudian berikutnya adalah optical disk, dan yang paling bawah adalah magnetic tape. Nah, di sini dikatakan hierarki karena memang dia berhierarki. Jadi semakin cepat memori, jadi yang bagian paling atas ini, nah itu yang paling cepat. Namun semakin cepat memori maka harganya juga akan semakin mahal ya. Nah, sedangkan yang ke bawah ya, ke bawah itu capacity ataupun kapasitasnya, ukuran data yang bisa disimpan itu semakin lama semakin banyak dari hierarki yang ke bawah ini. Nah, namun walaupun kapasitasnya semakin besar ya, maknanya apa? Kalau kapasitas besar ya biasanya semakin lambat ya. Ya, walaupun sekarang semakin lama proses penambahan kecepatan dan kapasitas itu bisa 2 kali lipat per tahun ya, per tahun atau per 2-3 tahun. Oke. Nah, kita lihat satu persatu jenis-jenis storage yang sudah saya perkenalkan sebelumnya. Nah, nanti kita akan lihat maknanya untuk masing-masing storage atau memori tadi seperti apa. Nah, yang pertama sekali adalah cache. Nah, cache ini adalah storage yang paling cepat, namun mahal, sifatnya volatile, dan dia juga akan di-manage oleh hardware ya yang ada di dalam sistem komputer kita. Perhatikan di sini volatile ya, jadi akan hilang kalau listrik kita matikan. Berikutnya adalah main memory. Nah, main memory ini juga cepat ya, tapi tidak secepat cache ya. Jadi akses kecepatannya itu sekitar 10 hingga 100 nanosecond. Jadi nanosecond ini 10 pangkat min 9 second. Jadi 10 pangkat min 9 detik ya. Main memory ini juga kecil ya, dan mahal, tapi tidak semahal cache, dan bisa digunakan untuk menyimpan keseluruhan basis data.
Sekarang kapasitasnya semakin lama semakin besar kan, sekarang udah gigabyte ya, memori udah satuannya sekarang sudah dalam gigabyte atau malah mungkin udah tera. Nah, kapasitas semakin bertambah, ongkos per byte semakin berkurang dengan tetap dan cepat. Nah, biasanya perkembangan teknologinya ini 2 kali lipat setiap 2 hingga 3 tahun. Sifatnya juga volatile, di mana konten yang ada di dalam main memory itu akan hilang kalau listrik kita matikan ataupun terjadi sistem crash ataupun bermasalah dari sistemnya. Berikutnya adalah flash memory. Nah, flash memory ini data itu masih selamat saat listrik mati. Jadi maknanya pada tahapan ini kita sudah masuk ke sifat non-volatile. Jadi tidak akan hilang datanya walaupun listrik dimatikan. Nah, data dapat ditulis pada satu lokasi hanya sekali, tapi lokasi tersebut bisa kita hapus dan kita tuliskan kembali. Nah, dapat digunakan untuk siklus tulis write and read yang terbatas, biasanya antara 10.000 hingga 1 juta kali, dan menghapus memori itu biasanya dilakukan per blok. Nah, pembacaan data pada flash memory ini hampir secepat main memory, namun penulisannya lambat, ya lambat sedikit lah ya, beberapa mikrosecond. Nah, namun menghapus malah lebih lambat lagi. Nah, penggunaan yang paling banyak jenis flash memory ini digunakan pada perangkat embedded seperti kamera digital. Kalau kita pakai kamera digital kan kita biasanya menggunakan memori itu kan, memori yang kita masukkan ke dalam kamera digitalnya. Demikian juga kalau kalian menggunakan telepon atau smartphone, kan kita masukkan memori tambahannya. Nah, memori tersebut masuk dalam kategori flash memory. USB flash drive juga termasuk dalam kategori flash memory. Nah, bagaimana dengan SSD? Kalian pernah dengar sebutan SSD? Nah, laptop sekarang umumnya, ya bukan umumnya ya, masih banyak juga yang menggunakan hard disk biasa. Nah, namun laptop-laptop yang agak relatif mahal biasanya sudah menggunakan SSD atau SSD ini singkatan dari solid state drive. Jadi SSD ini juga termasuk ke dalam kategori flash memory ya. Jadi kategorinya ke dalam flash memory SSD ini. Dia juga cepat. Ya, tidak seperti hard disk, lebih cepat, jauh lebih cepat daripada hard disk. Kemudian ada jenis magnetic disk. Nah, ini yang sudah kita kenal selalu. Nah, kalau kalian pakai komputer, nah pasti hard disk ini ada di dalam komputer kalian, kecuali komputernya itu menggunakan SSD. Nah, magnetic disk ini kenapa kita sebut dia magnetic disk? Karena data itu disimpan di dalam disk ya. Disk itu kan berarti bentuknya itu circle atau lingkaran. Di dalam disk dia akan berputar. Nah, dan proses baca dan tulisnya ini terjadi secara magnetik. Biasanya magnetic disk ini digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam waktu yang lama. Jadi dia long term storage. Nah, jadi semua basis data ya itu biasanya memang akan kita simpan di dalam magnetic disk. Nah, namun data kalau ingin digunakan ya, data di dalam magnetic disk jika ingin kita gunakan harus kita pindahkan dulu ke main memory agar dapat diakses oleh CPU. Nah, kemudian jika sudah diakses oleh CPU, diproses, kemudian dipindahkan kembali ke memori dan ditulis kembali ke dalam storage. Nah, sehingga magnetic disk ini istilahnya dia memerlukan perantara dari memori ya, sehingga kecepatannya ya lebih lambat daripada memori.
Magnetic disk ini juga sifatnya direct access. Nah, direct access ini bermakna kita bisa mengakses data dalam urutan apapun. Nah, jadi di mana data itu disimpan, nah disitulah yang langsung akan kita ambil. Kita nggak perlu membaca dari disk yang paling pertama hingga disk yang paling akhir untuk mencari data. Jadi di mana data itu disimpan, langsung kita akan mencari tempat penyimpanannya. Nah, magnetic disk ini ukurannya itu sekarang sudah sangat besar, malah mungkin sudah mencapai terabyte ya. Dan kapasitasnya lebih besar, jadi biaya per byte-nya juga lebih murah daripada main memory dan flash memory. Dan perkembangan teknologinya juga 2 kali lebih cepat dalam 2 hingga 3 tahun. Magnetic disk ini sifatnya non-volatile sehingga selamat dari listrik mati dan sistem crash. Nah, bedanya magnetic disk dengan SSD, jadi hard disk biasa dengan SSD itu, kalau pada SSD itu sifatnya dia akan langsung langsung terkoneksi dengan CPU, sedangkan kalau hard disk, nah itu memerlukan perantaraan memori terlebih dahulu, sehingga prosesnya itu menjadi lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Jenis storage berikutnya adalah optical storage. Nah, optical storage ini sifatnya non-volatile juga. Proses pembacaan data secara optik pada disk yang berputar menggunakan laser. Nah, kalau misalnya kalian pernah memperhatikan CD-ROM atau DVD-ROM, sewaktu CD atau DVD itu diputar, maka di dalamnya itu ada seperti cahaya, ya, karena memang proses pembacaannya dengan menggunakan laser. Nah, contohnya itu pada CD-ROM, ya CD-ROM ya 640 MB, kalau DVD itu jauh lebih besar lagi dari 4,7 GB hingga 17 GB. Bahkan sekarang sudah dikenal yang namanya Blu-ray disc. Nah, Blu-ray disc ini jauh lebih besar lagi. Kisarannya dari 27 GB hingga 54 GB. Nah, jenis optical storage ini juga nanti ada bedanya. Ada yang write once, read many, jadi maknanya hanya bisa ditulis sekali, tapi bisa kita baca berulang-ulang. Nah, itu biasanya ada sebutannya R di belakangnya, jadi CD-R, DVD-R ya. Sedangkan versi yang bisa kita tulis berulang kali, nah itu ada tambahan kata-kata W. Jadi penggunaannya ya mirip seperti flash disk juga ya, jadi bisa kita tulis dan baca berulang kali. Nah, namun sayangnya proses baca dan tulis pada optical storage ini lebih lambat daripada magnetic disk. Jadi memang biasanya digunakan hanya untuk sekedar backup saja, atau misalnya kalau untuk menyimpan video ya. Jadi bukan untuk data yang akan selalu diakses. Kemudian storage berikutnya adalah tape storage. Nah, tape storage ini juga non-volatile, biasanya digunakan untuk backup. Malah sekarang bukan hanya sekedar lebih diutamakan untuk archive data. Ya, archive ini beda dengan backup. Kalau backup itu maknanya anggaplah kita backup datanya itu dalam 1 hari, ya 1 hari di tengah malam kita backup datanya. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi, maka data tersebut akan kita ambil kembali. Nah, sedangkan kalau archive, ya, kalau archive ini bermakna archive ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya archive. Nah, kalau archive ini maknanya kalau kita simpan, ya itu akan sangat jarang kita gunakan kembali, kecuali memang diperlukan. Nah, biasanya ini seperti penggunaannya pada asuransi misalnya ya. Jadi kan data-data asuransi itu ada rentang waktu. Jadi dalam contoh lah rentang waktunya 20 tahun, maka data itu harus tetap tersimpan.
Tapi bukan berarti data itu akan selalu digunakan, tidak. Nah, tapi hanya sebagai archive saja, sebagai disimpan tapi tidak dibuang, itu maknanya. Nah, tape storage ini sifatnya itu sequential access, jadi dia akan membaca satu persatu dari awal hingga akhir. Nah, sehingga dia akan lebih lambat daripada hard disk. Namun kapasitasnya besar sekali, bisa tera, ya, bisa sampai ratusan tera atau malah sudah peta ya. Jika tape tadi kita gabungkan dalam jukebox, malah bisa hingga petabyte. Nah, tape ini jauh lebih murah ya. Jadi dia kapasitasnya besar tapi lebih murah.